Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa rahimahumullah, masih surah Al-Baqarah ayat 124. Nalika Allah Subhanahu wa taala ngaemutan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapungkur mantena kantos muji Nabi Ibrahim alaihi salam. Diujina teh nyaeta bi kalimatin, ku kalimat dina bahasa Arab ai kalimat teh sok dihatoskeun ucapan perkataan. Namun penggunaanna benten-benten aya sapertos dina surah At-Tahrimah janten kalimat teh maksana kekuasaan. Sapertos anu disebatkeun ngeunaan Siti Maryam wasodaqot bi kalimati rabbiha wa kutubihi kanat minal qanitin. Jeung Siti Maryam ngabenerkeun kakawasaan pangeranna. Kawasaan naon? Ngajadikeun aya janin, aya orok dina rahimna tanpa pernah dicabak ku lalaki saurang wae oge. Tah eta teh kakawasaan Allah Subhanahu wa taala, mata disebutna kalimat. Kitu oge Nabi Isa disebutkeun wa kalimatun minhu, jeung Nabi Isa teh kalimat ti Allah. Maksud kalimat di dinya mah nyata bentuk ciri wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada di dalam surah An-Nahl yang menyebutkan bahwa kalimat itu maknanya adalah syariat atau perintah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan juga telah sempurna syariat-syariat Tuhan itu dengan adil dan juga dengan benar. Ini menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna sampai akhir zaman, itu tidak ada perubahan. Bahkan Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari di mana Nabi ketika di Arafah di Haji Wada, beliau mengatakan turun ayat ini bahwa agama Allah itu telah sempurna. Maka tidak ada lagi peluang untuk menambah, disebut bid'ah teh dan sampurna. Namun misalnya aya oge bukan sebagai penambah, tetapi harus merupakan bagian dari yang sudah ada. Pertama wujudnya teh maslahah musalah ihtisan dan sebagainya. Kalau bid'ah itu tidak ada bagiannya dari yang pokok, tapi nyieun deui nu anyar, sebab teh muhdasat yang diada-adakan. Nah, kalimat yang di sini maksudnya adalah syariat-syariat dan perintah-perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud kalimat ini. Ada yang mengatakan bahwa kalimat ini adalah berjumlah 30 perintah Allah pada Nabi Ibrahim, baik perilaku ataupun syariat yang harus dilaksanakan. Itu 10 ayat ada di dalam surah At-Taubah, 10 ayat lagi ada dalam surah Al-Mu'minun, anu alladzina hum fi sholatin khashi'un anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Kemudian juga 10 lagi ada dalam kalimat surah Al-Ahzab, innal muslimina wa mu'minina wa mu'minat qanitina wa qanitat abidina wa abidat. Kemudian seterusnya, itu semuanya adalah karakter dan perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan 30 perintah itu sempurna oleh Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna. Atau dalam surat yang lain wa Ibrahim alladzi waffa, dan Nabi Ibrahim yang telah menyempurnakan perintah-perintah Allah. Ada juga pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud dengan perintah atau kalimat-kalimat Allah itu adalah perintah-perintah fitrah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang jumlahnya ada 10 yang biasa kita lakukan. Dikatakan bahwa 5 ada di kepala,
5 lagi ada di badan. Yang di kepala itu contoh seperti menggunting kumis, bercukur, kemudian juga istinsa, kemudian siwak, kemudian juga yang di bawah bagian badan hitam, kemudian menggunting kuku, menggunting bulu ketiak, bulu kemaluan, istinja, bebersih atau napi cebok. Nah, itu ada 10 yang disebut dengan khamsun minal fitrah atau al-ashrul minal fitrah. Nah, itu diperintahkan pada Nabi Ibrahim. Bahkan sampai ada yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang diperintah untuk khitan, untuk bersunat. Dan bersunatnya Nabi Ibrahim itu di umur ke-80 tahun karena perintahnya baru ada. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kalimat yang dimaksud itu adalah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dimulai dari ketika harus menentang ayahnya Azar yang pembuat patung, kemudian menentang untuk tidak mau menyembah kepadanya. Kemudian menghadapi Raja Namrud dan kaumnya, diuji oleh Allah untuk masuk ke dalam api yang bergejolak. Kemudian juga untuk menyembelih unta-untanya, kemudian juga untuk berpisah dengan istri dan anaknya ketika disimpan di Makkah. Kemudian juga ketika untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam dan berbagai ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi Ibrahim, dan semuanya itu dilaksanakan secara sempurna oleh Nabi Ibrahim. Ya, hebat saja. Maka aneh disebut Khalilullah, kekasih Allah itu, karena memang tidak ada yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada anak dan istri pun Nabi Ibrahim itu lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu ini ja'iluka linnasi imaman. Karena Ibrahim itu sudah didiklat sedemikian rupa dan dia telah sempurna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikannya sebagai imam. Imam teh diharap itu kan. Diharap berarti aya nu nuturkeun. Imam nuturkeun cara. Tah gitu. Jadi nu dimaksud imam mah itu adalah orang yang mengikuti yang di depannya dan juga yang diikuti oleh yang belakang. Jadi orang makan kagambar teh imam teh pamimpin kumaha urang, dihareup urang bukan. Sebenarnya imam itu adalah yahduna, mereka itu menjadi petunjuk biman ba'dana wa yaqtaduna biman qablana. Ustaz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Imam itu adalah orang yang mengikuti syariat, contoh tauladan orang-orang sebelumnya, kalau tidak ada pun mengikuti perintah. Dan juga karena kebaikannya itu mengikuti perintah, aya di tukang nuturkeun kana kahadianan. Teu siga aya nuturkeun ka harup tapi Allah nu di tukang nuturkeun. Aya nu nuturkeun di tukang tapi Allah tuturkeun di harup. Tidak seperti itu imam itu. Imam itu kudu boga nu dituturkeun jeung kudu kabuktian aya nu nuturkeun kakara eta imam anu bener. Ini sebagaimana doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Furqan, waj'alna lil muttaqina, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah sebagai imam, bisa nuturkeun kana samemehna jeung dituturkeun kana saenggeusna. Nah, kemudian juga Nabi Ibrahim memohon agar kebaikannya itu bisa diikuti oleh anak-anaknya. Wa min dzurriyyati, cek Nabi Ibrahim teh ka Allah, ya Allah jadikan juga tuh dari keturunanku imaman juga. Nah, ikan kahayang gede nepikeun ka jadi pamimpin teh ulah ku batur istilah nama
selalu ada putra mahkota nu dijadikeun penerusna. Eta teh geus teu aneh gitu nya dari segi kerajaan, dari segi bahkan pada sistem-sistem perpolitikan yang bukan kerajaan pun itu melalui jalan-jalan tertentu anggar we aya putra mahkota anu diajukeun. Nah, ikhwati rahimakumullah, Nabi Ibrahim pun sama, tetapi lain ku sabab kerakusan terhadap kekuasaan, tetapi untuk meneruskan jihadnya, meneruskan kehadianan teh hoyong diteruskan sarua oge ku anak. Da ieu kan hariwangna menjadi kolot mah ternyata lain budak sangsara, tapi lamun budak geus beda jalan urang. Eta nu dipika hariwangkeun mah tak mudah-mudahan Allah ngajadikeun di katurunan teh sami nurutkeun ku Allah diijabah. Dari keturunan Nabi Ibrahim itu langsung Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi, turun ka dieu Zakaria, turun ka dieu Musa, Isa, Yahya, ka dieu aya dugikeun ka Nabi Muhammad adalah keturunan kenabian dari Nabi Ibrahim. Tapi moal kabeh aya nu bengkok tah sebatkeun ceuk Allah teh la yanalu ahdi dzalimin. Mereka tidak akan mencapai pada janjiku untuk menjadi imam, menjadi mendapatkan kitab dan nubuwah adalah orang-orang yang zalim. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka yang ternyata mengaku-ngaku bahwa kami adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, tetapi ternyata mereka justru berbeda dan merubah syariat-syariat Nabi Ibrahim. Nabi kan ditarik cenanya kami mendukung kau abah kami Ibrahim sih. Ketika Nabi Muhammad itu mengajak untuk milah Ibrahim. Ya, cek Yahudi jeung Nasrani kami nu leuwih deukeut mangka abah kami Ibrahim cenanya. Cek Allah teh langsung dijawab makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan musliman. Ibrahim lain Yahudi, lain Nasrani, tapi seorang yang hanif, yang lurus, katanya musliman berserah diri dan dia tidak termasuk pada orang-orang yang musyrik. Dan dikatakan inna aulan nasi bi Ibrahim, dan yang paling utama, paling dekat dengan Ibrahim itu lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu, adalah sahabat Yahudi Nasrani penting nuturkeun kana milah Ibrahim jeung wahadan nabi jeung nabi Muhammad nu paling deukeut mah sabab ieu anu nuturkeun syariat Nabi Ibrahim. Nu disunat saha? Nabi Muhammad ya disunat. Kemudian juga anu menyembelih saha? Nabi Muhammad. Yahudi Nasrani sunatan teu? Menyembelih teu? Ibadah haji teu? Kitu ibadah karena Nabi ini sudah diperintahkan oleh Allah summa auhina ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa, dan kami telah mewahyukan pada Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, terjaminan bapak soleh terjaminan wa indung bapak soleh balalagur anak oge can tatu bagus, tapi indung jeung bapak mah kudu aya kraten nepikeun ka iraha wae hayang boga budak anu soleh. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.